Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah, Allah senantiasa menurunkan ketenangan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya banggakan, hari ini kita lanjutkan pelajaran PAI bab 9, materi tentang akhlak terpuji, beramal soleh dan berbaik sangka. Yang pertama, kita perlu memahami amal soleh dan berbaik sangka. Berikut dalil naklinya sehingga kita bisa menerapkan amal soleh dan berbaik sangka ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi sikap atau karakter atau akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita lihat contoh amal soleh yang sering kita lakukan, kita lihat dalam kehidupan kita sehari, misalnya mengaji, berbagi kepada orang lain, membutuhkan, berbagi kepada teman, berinfak atau bersedekah, beramal jariah. Yang pertama, mari kita memahami amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan yang baik yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat buat hambanya itu sendiri. Dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4 hal. Kecuali orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Terutama firman Allah ini bersumpah atas waktu yang disia-siakan, waktu yang kurang bermanfaat, maka manusia itu akan merugi tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa beramal soleh, kemudian saling menasihati untuk kebaikan dan bersabar dalam kebenaran. Kebalikan dari amal soleh adalah amalan sayyi'ah, amalan yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya. Sungguh orang yang merugi yang melakukan perbuatan yang buruk di dunia, padahal dunia merupakan ladang amal untuk akhirat kelak. Setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Kemudian syarat sebuah amal itu ada 3. Yang pertama, amal dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Bahwa apa-apa yang dilakukan tanpa ilmu itu akan tertolak. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Yang ketiga, amal soleh hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Ada dalil Al-Quran dan hadis yang dicontohkan oleh
Rasulullah SAW. Kemudian amal soleh itu ada 3 jenisnya. Yang pertama amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjalankan perintah atau kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Contohnya sholat wajib, sholat sunnah, zakat, puasa wajib, puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Misalnya bersikap ramah, sopan santun, senyum, dan menolong orang lain. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu dengan menjaga kelestarian alam, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Manfaat amal soleh diantaranya akan diberi ampunan atau pahala dari Allah SWT, diberikan tambahan petunjuk, diberikan kehidupan yang baik dan layak, dihapuskan dosa-dosanya, dan dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Yang kedua, berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Berbaik sangka kepada muslim yang lainnya. Lawannya adalah suuzon atau berburuk sangka. Berburuk sangka kepada orang lain yang akan mendatangkan kedengkian kepada diri kita atau mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Sehingga Allah melarang untuk kita untuk berburuk sangka kepada orang lain atau berprasangka yang tidak-tidak kepada orang lain. Karena sebagian prasangka itu dosa. Dan orang yang berprasangka buruk kepada saudaranya seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Dalam firman Allah SWT Quran surat Al-Hujurat dijelaskan, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu akan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baiklah, anak-anak yang saya cintai, demikianlah materi akhlak terpuji tentang amal soleh dan berbaik sangka. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk belajar di rumah, tugas mengerjakan tamrinat 1 dan tamrinat 2 halaman 155 dan 156. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.